Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. An-Nabi Sayyidul Amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali diizinkan Allah melanjutkan kaji belajar ilmu melalui kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin mendekatkan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri, anak dan keturunannya, para sahabat yang senantiasa setia berjuang berjihad bersamanya, dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Kita teruskan terakhir Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi pada kajian kita sebelumnya meriwayatkan dari beberapa orang ulama, dan diantaranya diriwayatkan dari Ibnul Munkadir dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan untuk diamalkan, bila dijawab dia akan bersama, dan bila tidak dia akan meninggalkan. Di sini dipahami kemarin bahwasanya salah satu cara untuk mengekalkan ilmu bersama kita dan mengikatnya dengan amal. Ini juga menunjukkan, membuktikan bahwasanya ilmu harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan. Oleh sebab itu diriwayatkanlah oleh Imam Al-Khatib perkataan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pada alinea ke-42, qala akhbarana Abul Husain Muhammad ibn Ahmad ibn Hasnun An-Narsi, telah memberitakan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Ahmad ibn Hasnun An-Narsi, qala, dia berkata, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Husain Ad-Daqqaq Al-Baghdadi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah bin Husain Ad-Daqqaq, qala anba'ana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Baghawi, qala hadatsana Muhammad ibn Ziyad
ibn Farwah al-Baladi Abu Shihab an Talha wa ibn Zaid, dari Talha yaitu ibnu Zaid, an Safwan ibn Amr, dari Safwan ibn Amr itu bin Umayyah, an Rashid ibn Sa'ad, dari Rashid ibn Sa'ad, qala, dia berkata, qala Abu Darda, berkata Abu Darda as-sahabi Uwaimir ibn Nafi' Syami, salah seorang sahabat yang kenal dengan kezuhudannya. Beliau berkata, dari perkataan beliau, ma 'allama Allahu 'abdan ilman, tidaklah Allah mengajarkan ke seorang hamba suatu ilmu, illa kallafahu Allahu yaumal qiyamati dhimarahu minal amal. Tidaklah Allah mengajarkan kepada seorang hamba suatu ilmu kecuali dia bebankan kepadanya pada hari kiamat dhimarahu minal amal, yaitu sesuatu yang tak diharapkan diamalkan. Maknanya adalah dhimarahu, berkata Imam Al-Jauhari seperti dinukil oleh Syekh Al-Albani muhaqqiqul kitab rahimahumullah, yaitu ma la yurja, yang tidak lagi bisa diharap. Maksudnya adalah ilmu ini bila tidak diamalkan, besok hari kiamat kita disuruh mengamalkannya, dan itu tidak mungkin. Jelas Pak ya? Jadi di saat hari kiamat kan tidak berguna lagi amal, tapi dipaksa juga kita mengamalkan pada hari itu. Menurut riwayat Abu Darda ini, dari perkataan beliau, bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi artinya ilmu itu menjadi hujjah yang memberatkan, ya. Walaupun riwayat ini cuman sayang riwayat ini dihukum palsu, karena Talha ibn Zaid matrukul hadis, seperti yang dijelaskan oleh Al-Muhaqqiq Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi riwayat dari Abu Darda ini tidak sahih. Tetapi dari sisi makna, kita dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sudah disebutkan oleh Al-Khatib sebelumnya, bahwasanya tidaklah seseorang akan bergerak kakinya dari pada hari kiamat kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. Ya Pak ya? Tentang umurnya, tentang umurnya, terus tentang hartanya, tentang masa mudanya, kemudian tentang ilmu apa yang diamalkannya. Jadi bagaimanapun sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang diamalkan. Makanya seperti yang pernah atau kita sebutkan kemarin, Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu sunnatan illa waqad amiltu biha. Tidak mengenal suatu pun sunnah kecuali saya amalkan, walaupun sekali. Sekali kan tidak mesti berkali-kali dah Pak ya. Apa contohnya yang sekali aja? Ini ke situ terus arah pembicaraannya. Iya, kalau tidak sanggup kecuali sekali, cukup sekali aja. Cukup saya sekali. Bekam apa menikah tadi yang tu bilang? Oh bekam. Apa dengan menikah lah? Masyaallah. Bekam beliau bukan berbekam sekali, tapi beliau berbekam dengan memberi 1 dinar. Nah itu. Bekamnya berkali-kali. Cuman pernah beliau mengamalkan Nabi SAW berbekam lalu memberi hadiah kepada tukang bekam 1 dinar. Ya lebih kurang 2,5 juta. Itu artinya
Karena sebagian menganggap pekerjaan membekam itu pekerjaan rendahan. Maka Nabi ingin tunjukkan bahwasanya bukan pekerjaan rendahan. Bisa menerima 2,5 juta sekali bekam. Mana tahu ada tuan-tuan nak praktekkan nanti kan, mana tahu. Kalau ada nak praktek hubungi aja nah kan. Biar cari ustaz yang saya kenali gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Muhammad mengumpulkan uang dulu untuk memberikan upah atau hadiah kepada tukang bekam 1 dinar. Dan tak mungkin selalu kan, sekali jadilah. Kalau nanti saya ngasihnya 2,5 juta cen sana, itu kan, cai tukang bekam tu yang dun sana gitu kan, ya bang. Nah, podo-podo bayar je, disuruhnya kau je, tolong bekam cik cuy kan. Sudah itu, tolong kita tinggal amplop kayaknya. Ikut dia jenis Nabi cendekon. Tonton mau ngaji sudah itu kan, misalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi riwayat dari Abu Darda tidak sahih, cuman hadis-hadis dari Nabi dan juga riwayat dari yang lain bahwa ilmu dipertanggungjawabkan itu sahih. Dan wa fi sihhati wa fi sihhi ghunya, yang sahih sangat cukup bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarani Abu al-Faraj Al-Husain ibn Ali ibn Ubaidillah At-Tanajiri telah memberitakan kepadaku Abu al-Faraj Al-Husain ibn Ali ibn Ubaidillah At-Tanajiri qala, dia berkata, haddatsana Ahmad bin Ali bin Hisham At-Taimali bil Kufah, di Kufah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali bin Hisham At-Taimali di Kufah. Qala hadatsana Abdullah ibn Zaidan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Zaidan. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahman Al-Muhrizi, Muhammad bin Abdurrahman Al-Muhrizi. Qala Ayyub ibn Yahya, berkata Ayyub ibn Yahya. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad. Abu Ali Al-Makki, asalnya dari Basrah, yang awalnya adalah seorang penyamun besar. Pokoknya ketika orang nak melewati itu tempat, mesti di siang hari. Tidak ada yang berani lewat marah di situ, karena di situ ada acu Fudail ibn Iyad. Tapi Allah menghendaki baginya kebaikan. Pada suatu malam dia hendak mencuri di rumah seseorang. Dari dalam rumah dia dengar seorang ibu-ibu membaca Al-Quranul Karim. Jadi bagus baca Quran di rumah itu kaum muslimin. Ya, mendengar bacaan itu, ayat yang dibaca, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masanya bagi orang-orang beriman khusyuk hati mereka ketika zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mendengar ayat itu Fudail merasa baru dilahirkan. Ya, kenapa? Kemana dia selama ini? Lalai dan alba berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi penyamun paling ditakuti pada masa itu. Kalau di kita sekarang ada penyamun paling ditakuti? Preman yang paling ditakuti siapa? Tidak ada, alhamdulillah. Syukur tidak ada. Syukur tidak ada. Kalau ada kita doakan pula nanti dapat mendengar ayat alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya beliau sejak malam itu bertaubat dengan sebenar-benarnya. Maka dia meninggalkan negerinya menuju Makkah Al-Mukarramah. Dimulai dengan umrah, kemudian menetap di Makkah. Akhirnya menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah Bani Al-Abbas, datang musim haji, dia utus menteri besarnya nak bertemu dengan Fudail bin Iyad. Nak bertemu dengan Fudail bin Iyad ini.
Dia bilang, saya tidak ada urusan dengan Harun ar-Rasyid. Saya tidak ada urusan untuk bertemu dengan beliau. Ya, karena bertemu dengan penguasa itu menurut beliau bisa merusak ibadah, merusak kekhusyuan. Nanti tekanan lihat masuk-masuk saya tulis kan. Jadi oleh itu kaum muslimin dia tidak mau bertemu. Sampai akhirnya Harun ar-Rasyid yang datang ke rumahnya mencari beliau. Tidak tahu penangkuk lah, yang salah paham lah. Bukan untuk pergi menangkapnya, tapi ingin bertemu dengannya. Karena Harun ar-Rasyid rahimahullah tidak seperti yang antum baca di 1001 malam, bukan seperti itu. Ya, atau kisah Abu Nawas. Ini kisah-kisah palsu yang dibuat orang. Beliau adalah seorang khalifah yang alim dan saleh. Tapi digambarkan dalam berita-berita 1001 malam, judulnya aja judul komik. Judul komik. Cuman sayang berita ini sering menjadi konsumsi kita. Sehingga raja seolah-olah jadi mainan orang-orang dungu. Ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Harun mendengar Fudail tidak mau datang, dia tak maksa. Kan bisa diangkat paksa kan? Kirim, kalau tidak mau dengan menteri, kirim pasukan kan? Kirim pasukan. Nak pasukan apa namanya, detasemen khusus dan sebagainya enggak. Tapi dia tidak, dia yang datang. Sampai di rumah oleh Fudail dimatikan lampu. Ya. Saking tidak maunya dia bertemu. Tabasolah mau sok-sok Amirul Mukminin mancai di mana Syekh Fudail ini, abang. Subhanallah kaum muslimin. Kalau sampai penguasa zaman kini, Apabila Sudayu, kaum muslimin dah. Begitu itulah beliau. Jadi memang bukan dibuat-buat, adalah kekhusyuan yang sesungguhnya. Sampai-sampai beliau digelar oleh para ulama Abidul Haramain. Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesungguhnya berbuat dosa itu bukan aib yang membuat putus asa, tapi adalah dosa yang kalau tidak anggap berdosa, itu masalahnya. Tapi kalau masalah orang bersalah dan mau mengaku salah, itu tidak masalah, karena kita tidak ada yang tidak berdosa. Cuman mau kembali kepada Allah SWT luar biasa, hijrahnya luar biasa. Jadi tempat dia tinggal itu, ini kan tak baik, mengingatkan masa-masa lamanya. Dia pindah ke Makkah. Jadi hijrahnya bukan hanya hijrah secara ruh, tapi juga hijrah secara badan. Tinggalkannya tempat-tempat yang mengingatkan pada kemaksiatan tersebut. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat dia disegani oleh siapapun, oleh ulama dan sekalipun. Karena memang sekali dia katakan akhirat, memang akhirat yang dicarinya. Kalau kita dapat undangan makannya bupati deh, batalkan ngaji. Iya kan, telepon bang saya ini bang ya, bang tak dapat ngaji malam kau dah bangnya. Ada urusan pontiang di bupati. Apa urusan? Makan malam. Rugi tak tahu, rugi dah. Tapi Fudail tidak. Menteri yang datang, kalau istilahnya menteri utama, perdana menteri lah nih, perdana menteri yang datang. Tapi dia tidak katakan kepada Amirul Mukminin, saya tidak ada urusan dengan beliau. Biarlah saya berurusan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya setelah bertemu dengan Harun tawarkan, ya Aba Ali, hal ladaika hajah? Kamu ada tidak kebutuhan yang bisa saya berikan? Lalu dia bilang, hajatud dunya amil akhirah? Hajat dunia atau hajat akhirat? Kalau akhirat saya ada hajat, saya nak masuk surga, bisa tak kamu berikan? Kalau itu tidak tenoknya. Kalau itu saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak usah tanya. Jangankan hajat
meminta kepada Allah yang memiliki dunia akhirat, saya tak pernah meminta hajat dunia, katanya. Apalagi kepada kamu yang tak punya kecuali sedikit. Ya, kecuali apalagi kepada Amir Mukminin yang tidak memiliki dari dunia ini kecuali sedikit. Ya, kepada Allah saja dalam doa-doa saya tak pernah minta urusan dunia, katanya. Tak ada minta dia. Kalau tak tasawuf dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tak baca. Cuman doa ini kan hasanah di dunia itu kan bukan kepentingan dunia sebenarnya. Tafsir hasanah fid dunya itu adalah diberikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhir. Itu tafsir yang benar, bukan dapat jadi orang kaya di dunia, tidak, atau dapat nur hasanah di dunia, bukan. Kan nampak cinan kayak hasanah kan, berulang-ulang doa Rabbana atina fid dunya hasanah, so di akhirat dapat juga hasanah. Nah ini ya saudara, jadi kaum muslimin bukan. Jadi hasanah fid dunya artinya rezeki yang membawa ke surga, itu yang diminta. Jadi mohon maaf, untuk dunia yang memiliki dunia saja saya tidak minta kepadanya, apalagi kepada orang yang masih membutuhkan Rabb yang memiliki dunia. Begitulah Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi fa iza amila kana aliman. Seorang yang alim, yang berilmu, masih dihitung jahil. Jahil seperti orang tidak berilmu hatta ya'mala bihi, sampai dia amalkan ilmu itu. Ya kan sudah sering kita di dalam riwayat lain juga bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan sama dengan tidak ada. Ya, orang saya tahu katanya, yaitu tidak tahu, yang itu tidak tahu. Tapi hasilnya yang tahu dengan tidak tahu hasilnya sama-sama tidak ada. Ya apa gunanya? Maka sebenarnya dia jahil katanya, sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Fa iza amila kana aliman. Apabila dia sudah mengamalkan, baru dihitung alim. Sehingga ketika dulu kita belajar qawaid fit ta'amul ma'al ulama, kaedah-kaedah bermuamalah dengan para ulama. Siapa yang maksudnya ulama? Salah satu cirinya adalah yang mengamalkan ilmunya. Semakin kuat dia mengamalkan ilmunya, semakin mentereng gelar ulamanya. Semakin dia meninggalkan ilmunya, hanya sekedar saya hafal ini, saya tahu ini, ya sampai-sampai mengatakan alun lahir niniong adalah la tentu, itu tidak ada gunanya. Sebab iblis alaihi la'natullah, ya, beribu tahun dia sudah tahu sebelumnya, dan sudah beribadah pula sebelum Adam diciptakan. Tapi sekali dia tidak mengamalkan ilmunya itu, karena kesombongan dan egonya, Allah laknat dan diharamkan kembali ke surga. Ada apa payah sujud ke Adam? Ya apa payah saya? Apa payah kalau bukan karena ego? Apa payahnya sekali antum jadi ketua, sekali saya jadi ketua? Ada payah? Ustaz, wak buat yayasan Toriko Ustaz ketua, periode esok dah Allah sudah itu balik. Ada payah? Ada payah? Kalau bukan karena ego, tidak ada payah. Sekali jadi rakyat, sekali jadi presiden, ada payah? Antum payah nampaknya sih. Tidak rela dia antum jadi rakyat sekali, dua kali jadi presiden, tidak mau. Subhanallah, yang lama jadi dia terus ya, melawat dia terus. Kalau bukan karena ego, antum posisinya dimanapun. Makanya ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang bila berperang tak pernah kalah kalau dia mimpin perang. Berapa kali dia perang tak pernah kalah, kecuali masa jahiliyah dulu kan, itu pun hampir dia kalahkan kaum muslimin di Uhud.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kalah. Akhirnya Umar khawatir dia dikultuskan. Antum kenapa ya Khalid tidak pernah kalah? Nanti kaji lagi nanti ini. Bagi yang ahli strategi harus mengaji ini. Tapi yang tidak, kajilah nama besarnya aja lah ya. Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sampai-sampai orang membahas kenapa Khalid tidak mati syahid. Padahal 80 liang tusukan di tubuhnya ketika dia meninggal, tapi tidak mati syahid. Masih ingat hikmahnya? Terkadang Nasyo? Apa hikmahnya? Supaya orang tidak mengatakan pedang Allah mati gitu, atau pedang Allah patah. Tidak. Makanya ini kan hikmah yang digali oleh para ulama tentang sejarah. Nah, Khalid radhiyallahu anhu yang begitu hebat, dia hebatnya bukan hanya kalau bahasanya langsung simsalabim, ya, tidak, bukan itu. Dan bukan hanya dengan secara berdoa, tidak. Rupanya Khalid itu dulu ketika pergi berdagang ke mana? Ke Syam, atau berdagang ke Persia, atau ke Yaman, ke Habasyah. Beliau itu mempelajari keadaan alam di situ, topografi dan demografi ini pelajarinya. Jadi bukan hanya sekedar kok pengen ke lubang Jepang, tidak sekedar nengok lubang lain, itu aja tengoknya. Tapi dilihat di mana kalau sempat atau kuang dalam mana bisa menyelamatkan diri. Apa maksudnya? Lain ngerti? Itu paham itu. Jadi dia tahu gitu. Kalau di sini jarak gunung ini ke gunung ini berapa waktu yang diperlukan kalau lari dengan kuda. Dia pelajari alam-alam itu. Makanya ketika perang lawan Romawi, dia sudah menguasai medan. Tidak di tengah perang itu baru mengirim intel, tidak. Tapi sebelumnya dia sudah paham. Gitu. Belum ada rencana masuk Islam, lo ada tuh. Dulu-dulu tuh masa mudanya. Jadi anak-anak muda itu memang harus sebenarnya jeli dalam melihat kesempatan. Ya kalau tonton misal pergi ke Sumbar jalan-jalan anak muda tuh pas boli sanjay itu, bapak corong goreng, bapak corong nak jen minyak, bapak corong uang lele datang ke awak. Ya kan tak, duitnya orang datang mana orang nak beli sama kita. Pelajari itu semuanya. Di mana cak tanam ubinya, ya yes, ya. Kalau ubi Cilembu di mana tanam? Kasan ubi Cilembu dia tanam di Bojalai, dah mau main ni lah. Itu harus tahu tuh beda kampungnya, kata orang di sana. Beda kampung aja dari Cilembu luar sedikit buatan Cilembu, tidak semanis itu. Ya yes, jadi dipelajari itu. Kalau antum bisa menundukkan teori itu, bisa ditanam di Muarawai, mani pada Cilembu. Mantap. Jadi mereka dia tuh berjalan bukan hanya sekedar berjalan, dalam berdagang itu tahu. Makanya dulu dan ada pelatihan motivasi kan. Kami dites kejelian mata kita, mengamati. Tidak disebutkan apa kan ditonjol kan. Pokoknya basuh data-data uang dalam tampilan berbeda. Jadi tanya nanti. Bapak buat perbedaan yang bisa lihat dari orang tadi. Saya, alhamdulillah 5 orang dan waktu itunya. Iya. Kawan paling bisa 3 orangnya, alhamdulillah bisa 7 orang. Ya, yang lain-lain bisa 3 orang tentu saja. Iya. Dan sampai bapak lay apa nampak dan kio-kio kan, sampai ke janggu inum bapak, janggu beban dan yang tak beban, tentunya padimu mereka tampil kan. Alhamdulillah. Ya, jadi perlu dikembangkan seperti itu. Jelas? Nah, kalau tidak ada tuan melanjutkan lah. Coba ni kan. Jadi harus itulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau khawatir dikultuskan oleh Umar bin Khattab, oleh kaum muslimin karena perang tidak pernah kalah. Kalau jiwa manusia itu suka melebih-lebihkan orang yang punya kelebihan, iya kan? Apalagi setan bermain pula di situ nanti. Ya, ikonnya kan kodok sama Rasulullah aja kan. Itu cium-cium lo boleh punggung le kan dengan niat tabarruk kepadanya.
Awaknya nak jual esok Surago lah tabaruk jual ke awak lagi kan. Mana pengalap berkahnya kan. Apalagi dengan beliau yang Masya Allah dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi gelar Saifullahil Maslul oleh Nabi SAW. Akhirnya Umar khawatir dikultuskan. Maka Umar ganti posisinya. Pensiun. Kalau pensiun kan ada jenderal lah. Hah? Purnawirawan. Artinya tidak lagi menjadi ya, tapi beliau tidak meninggalkan medan jihad. Tentu sebagian kan ada juga yang istilahnya mungkit-ungkit kan, apa sebabnya ada juga kan jadi itu kayaknya, khususnya kan tidak sahabat saudara ada tabi'in kan, non pro kepada Khalid tentu kan ada bapak coro ya apa namanya ya Abul Walid ya. Engkau sedemikian hebatnya kok tiba-tiba diturunkan. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Mengganti pejabat tidak selamanya harus ada kesalahan. Kita harus paham itu. Dari ilmu manajemen tidak selamanya harus ada kesalahan. Kadang-kadang bohong gila kan diganti kan. Apa ganti apa soalan ustaz ni? Enggak, justru karena orang tak pernah salah itu kena ganti. Apa dah nak pernah salah? Ini kalau ada dalam manajemen baik kau tidak pernah salah tu wajib dicurigai. Karena sifat dasar manusia tu salah. Tidak pernah salah. Ya bang? Hah? Kalau tidak pernah jadi presiden bang tak cendoban. Lebih moso. Mana tentu kan? Kalau maju jadi presiden mau jadi wakil? Tidak main ya? Tidak tiba jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Khalid radhiyallahu taala anhu tidak merasa apa-apa. Saya dulu berjihad sejak zaman Nabi karena Allah dan sampai hari ini masih karena Allah, bukan karena Umar. Maka tidak ada pengaruh sedikit pun Umar turunkan posisi saya. Tidak ada masalah. Gitu ya Pak ya. Lebih sawak contoh Khalid tidak? Nah, ika kandawantin bumabu. Mana sih? Jadi kalau kita kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, kalau karena Allah kita, insya Allah tidak ada masalah dimanapun posisi. Sekalipun kadang-kadang dianggap oleh orang seperti mendorong mobil mogok. Kau tahu mobil mogoknya Ustaz? Mogok makan. Mobil tidak mau duit di jalan. Itu tolong nundong. Apa ni orang sudah itu? Dibawa sama orang? Hah? Dibawa motor kawan eh? Tidak. Kalau sampai Bekasi dia jadilah Bekasi cowoknya kan? Atau Assalamualaikumnya. Kadang tak sampai lah. Cek titit je boleh dapat. Biasa. Tu kalau kita marah untuk apa? Mobil-mobil dia. Tapi dalam wanek menolong katanya. Karena itu dapat pahala. Makanya dari awal kita berbuat tu lillahi ta'ala seperti Khalid tadi. Kalau karena Allah tak ada menyesal sedikit pun. Direm togak pun ada masalah. Tapi kalau ada pengaruh dunia di dalamnya walaupun tak rem togak pasti tak kaju ya. Rem selalu aluilah rem apa pun jangan tiba-tibanya tidak rela. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pergantian pejabat atau pergantian posisi tidak selamanya karena sebab yang tidak baik. Justru kadang-kadang prestasi yang berlebih karena sayang orang kepada kita, akhirnya kita ditempatkan atau dipindah tempatkan. Jadi makanya tidak boleh bersedih kita dalam beramal ini di posisi manapun diletakkan. Ya Ustaz ya? Kalau contoh kami Ustaz gua sebelum pulang dah terbayang dek kami dah dulunya. Contoh iko mungkin ngaji 2 hari di masjid iko susuk tak boleh lah. Itulah terbayang. Kau ndak siap tu itu apa pulang boleh sitan lah. Ya, kena sitan lah tapi haji tiap tahun. Tapi umur bila nak dapat. Cuman di siko kan lewat deh, ganti musa. Banyak masjid diganti kan, ngaji seminggu sekali tak boleh sitan. Lama.
Sampai berbuat keadaan tak bisa di Mojalai pindah Kinang, tak amu Kinang pindah Mojalai, apa yang dapat IT, tak bisa IT pindah Pokan, tak jomo di Pokan pindah ke Padang, ke Sumbar, tak ya, tak jual yang mau orang Sumbar pergi ke Papua, tak jual mati tu lah, tak mungkin itu. Jadi begitu. Ini tidak ada yang perlu dirisaukan dalam hidup ini sebenarnya kaum muslimin. Masalah posisi ya, masalah apa? Posisi. Jadi makanya Al-Fudail bin Iyad sanggup melakukan ini karena beliau tidak mencari posisi. Sehingga walaupun Amirul Mukminin yang datang, baginya justru mengganggu kedatangannya. Justru kedatangannya menjadi mengganggu. Dia sudah khusyuk beribadah, sedang asyik-asyiknya berzikir, sedang asyik-asyik memikirkan akhirat, tiba-tiba datang urusan yang melalaikannya. Ya kalau yang namanya pemimpin menyambut pemimpin, lama deh. Kebab itu saya. Entah kadang ni masa Pak Presiden datangkan Kinang, kecetak apa nama kecetak nomor, sebut dia orang nelpon, dia pagi. Awak maju pagi dulu. Iya, suruh nyambut presiden jak pagi dah. Ni presiden baru datang menjelang Jumat pun tiba. Akhirnya dah sambut dan maju paginya dan. Oh, tak bisa orang mana jangan nyambut di paginya. Sambutnya tugas dan nyambut itu khatib. Khatib dan imam atau nyambut presiden. Nah, terjawab jadi khatib dan imam insya-Allah mau boleh minit menjelang naik mimbar dan tiba. Paling lambat. Tapi kalau tugas dan nyambut presiden, ajak potong tiba dia yang kenal. Kena tugas itu orang, ada protokolernya. Kemudian tak sekenek banyak orang nak nyambutnya lah. Kok hadir awak ya nak jidulin orang. Tak hadir bertanya orang. Iya bang ya. Ada tak dulin awak lah tinggal kerja. Jelas ya. Nah, ketika minta konsep khutbah. Dan kalau mau khutbah gagi dan bawa pergi ke konsep dan oh tidak isanya, kalau tidak isa cek khatib lain, kalau tidak bisa cek khatib lain, oh tidak juga bisa, kalau tidak bisa rekam ke khutbah dan bertanggung jawab setiap huruf yang anda sampaikan. Alhamdulillah itu nak nanggung rekamannya dole kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab? Karena memang ya bagi kita untuk yang seperti tadi kita kan tidak sampai sekelas Fudail bin Iyad ya, tapi bagi kita ditunjuk tak ditunjuk, disuruh tak disuruh, diberi amanah tak diberi amanah, itu masalah sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Sebab apa? Karena tidak itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Dan justru kalau itu yang diingini terjadi perebutan yang tidak sehat. Allah musta'an. Semoga Allah SWT memberikan kita keikhlasan yang memang sangat sulit memang. Tapi Allah, semoga Allah mudahkan. Masuk waktu? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Allah. لا إله إلا الله Salatu. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau meriwayatkan kembali dari Fudail bin Iyad qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Al-Qasim Ibn Al-Hasan Asy-Syahid bil Basrah, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Qasim bin Hasan Asy-Syahid bil Basrah qala haddatsana Abu Hasan Ali bin Ishaq Al-Madirra'i, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Ishaq Al-Madirra'i qala al-hadatsana Al-Mufaddal ibn Muhammad. Al-Mufaddal ibn Muhammad telah menceritakan kepada dia Mufaddal ibn Muhammad As-Sadusi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, telah menceritakan kepada Ishaq bin Ibrahim At-Tabari qala, beliau berkata qala al-Fudail, berkata Fudail ibn Iyad yang dalam riwayat sebelumnya, innama yuradu minal ilmi al-amal, yang dimaksud dari ilmu itu adalah amal, seperti sama dengan riwayat sebelumnya wal ilmu dalilul amal, tetapi ketahui ilmu itu dalil amal. Kalau tanpa dalil tersesat kita beramal, maka sebabnya ilmu perlu. Jadi amal perlu, ilmu perlu. Ilmu tanpa amal tak juga guna. Amal tanpa ilmu bisa sia-sia. Jadi wal ilmu dalilul amal, dan ilmu itu adalah dalil untuk amal. Tidak bisa beramal menurut kehendak kita, karena syarat diterimanya amal itu mesti sah, mesti sahih, seperti yang sudah disebutkan dalam riwayat sebelumnya, bahwasanya dengan ilmu amalan kita jadi sahih, perjalanan kita jadi selamat. Kemudian qala al-Fudail, berkata Fudail ibn Iyad juga rahimahullah, 'alan nasi ay yata'allamu, wajib bagi manusia untuk belajar ilmu. Fa idza alimu fa alaihimul amal, bila mereka telah berilmu wajib diamalkan. Wajib di sini ya hukum asalnya ilmu itu diamalkan, walaupun ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat dan seterusnya, tetapi pada asalnya yang namanya ilmu itu diamalkan. Sebab ya percuma orang bersakit-sakit cari ilmu, apalagi di zaman dahulu sampai rihlanya jauh-jauh kan mencari ilmu. Kalau kita alhamdulillah rihlah dari Marauai ke Mangkinang Kota kan, rihlanya dekat-dekat. Tapi orang dulu enggak. Sekarang satu hadis dari Madinah sampai ke Mesir, habis itu sampai dapat hadis balik lagi, tidak ada sempat selfie dulu di Sungai Nil, tidak ada cerita mereka, dapat balik. Pada perjalanan berapa lama tuh, sebulan mungkin jalan atau 3 bulan kadang.
Orang dari Andalus sana, dari Prancis atau dari Spanyol menuntut ilmu ke Baghdad, jalan kaki. Subhanallah. Begitulah himmah mereka dalam mencari ilmu itu. Kadang-kadang meninggal orang tua, meninggal ayah maknya, bahkan meninggal istrinya, ada besar pula anaknya, mereka juga belum kembali karena mencari ilmu. Allah musta'an. Tapi ingat dia sebelum pergi mereka ninggalkan uang banyak tuh. Jangan salah paham pula sebagian tak. Harus sabar dek ya, abang pergi dulu untuk ilmu, makan Allah yang kasih nanti. Dah. Iya, itu harus paham itu. Jadi boleh keluar untuk ilmu, bagus itu. Misalnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yaitu gurunya Imam Malik, alimul Madinah. Itu ayahnya sebelum pergi berjihad, dia tinggalkan uang hanya 35.000. Kan 2 kali makan sate kan? Iya, 35.000. Berapa dirham? Sadirham je. 1 perak. Berapa? 2,5 gram perak. Berapa itu? 50.000. 50.000 saya? Berapa lah? Baik, sekitar itu. 50.000 dikali 35.000. Mak payah metong. Tanya kaju coba, je dapat apa je. 30.000. Jadi 35 gak payah kan ya? 30 lah. 30.000 kali 50.000. Sati 50.000 ibu-ibu. Iya kan? Berapa? Molek M. 1,7 miliar. Cukup dia belanja bini haji 10 tahun? Dah habis. Nak keseriusan cukup indah. Apa nak nyolong nak? Bapa kau dah belanja ya? Kau muslimin dan muslimat 1,7 M ya? 1,7 miliar. Abu nyamannya pergi jihad fi sabilillah. Sehingga anaknya barunya pulang setelah anaknya dewasa, atau lebih tepatnya jadi dewasa, sudah jadi ulama besar, ulama muda Madinah yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'atul Ra'i ahli fikihnya Madinah. Sehingga ketika dia pulang nak masuk ke rumah, ditulang dia anak tadi, ya nak kenal ayahnya lah. Beda kalau kita kan ada gambar tinggalkan, ini tidak ada gambarnya lah. Pas nak masuk ditolong, masuk ke madenangnya ya, ikut madenji ayah lah mati. Ini kira ayah sudah saya tidak ada berita. Akhirnya keluar maknya, oh betul sayang itu anak ayah kamu. Subhanallah, terbayanglah bagaimana bagaimana harunya mereka. Alhamdulillah bertemu kembali yang sudah. Mereka tidak dapat berita, entah hidup tak ada mati, tak tahu. Jadi bawa pulang ke Madinah. Sampai di rumah nanya dia. Kan tentu tanya oleh kan. Sebanyak itu 1,7 miliar 20 tahun anak abumu. Habis aja 1 miliar setahun. Nah, bila cuy ya? Bila. Lanjang lah bisnes. Sang 120 juta lah banyak dah jo. 10 juta sebulan. Itulah belanja. Lah belanjakan balik dah sih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 1,7 miliar tu tanya. Lah istilah lalapil rindu kan tanya. Aduh biti potong dia sayangnya. Tadi bini. Betul lah. Paya abang kamu saji mereka. Tu mereka bonyang. Paya abang mu saji. Mereka bonyang sudah itu. Paya mu saji. Nampak anak Rabi'atul Ra'i itu Rabi'ah bin Abdurrahman. Condong lawi uang banyak mah mengenai ikut kajian dia. Tak kena banyak orang nak ikut kajian. Antu lewo nanya kan. Ternyata bini dan subhanallah. Betul-betul berhasil mendidik anak. Kan bangga ada. Sang jadi muazzin je nak awak ni musaji ya. Mano ma sabun. Iya sih jadi muazzin. Dia mah anak dia jadi muazzin masjid rayanya. Dokek je cuy bosnya. Iya. Nak kasih bangga serius dia. Dia lah dah tonton dia kok sampai jadi muazzin anak sih kan dia mah. Nah,
Mungkin kalau merekomendasikan ke Madinah masabuin lo jadi muazzin masjid raya. Ajalah, apalagi jadi syekh besar. Di mana? Di Masjid Nabawi. Lautan manusia menghadiri. Sampai pulang, tidaklah tak kau nak manyong tadi dia ke bini lah kan? Bini mulang lihat. Apa nampak ada bang masjid tadi? Apa yang kelihatan? Subhanallah. Terima kasih sayang. Ya terima kasih. Itu ni aja bang piti dulu lagi. Mana abang yang pilih anak yang seperti itu atau uang 35.000? Jawabannya, saya tidak peduli lagi dengan 35. Memang sudah saya habiskan untuk mendidik dia. Jadi tidak ada prinsip lagi takut habis uang untuk belanja sekolah anak, sekolah agama. Tidak ada prinsip itu. Kalau nak jadi itu bos saya kayak anak manusia. Kalau cerita lo yang lain lihat Yahya bin Ma'in ala biola le 350.000 abi piti tu nuntut ilmu. Kau lelek ustaz. Kusak kalator. Kalau dan pandainya bu ini kan miliar 170.000 ibu. Ya sih? Kalau itu dinar, dirham. Kalau sempat dinar, 740 ibu. 740 miliar untuk nuntut ilmu. Nah, Ustaz, awak itu tentu saja bagi yang punya kemampuan tentunya. Ada juga yang menuntut ilmu tanpa biaya yang besar. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri, contohnya Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi dalam mesti banyak-banyak orang. Cuman ada Abdullah Mubarak tukang bina urbiti. Ini tidak banyak piti tapi ada tukang belanja. Maksudnya apa? Kalau ada yang kaya belanja anak orang miskin. Seperti anak kita pula. Kalau tidak nyosir jadi yang kaya nanti sejak akhirat. Kalau tidak dibelanjai nanti menyesal kita jadi orang kaya tidak berguna. Tidak ada harta yang dibawa ke akhirat. Makanya alhamdulillah dengan mengaji ini ada banyak orang-orang berduit, masya Allah tabarakallah, semoga Allah tambahkan iman mereka yang siap untuk menopang dakwah-dakwah dimanapun berada. Alhamdulillah. Karena ada, kita tahu ada yang subhanallah di Jogja itu ada orang kaya, tidak ada kaya mana enggak ada. Tapi Jawa koyo muda awak ya. Dia siapkan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu asrama-asrama lengkap fasilitasnya seperti bintang 5, hotel bintang 5. Tapi dengan syarat tidak boleh tinggal sholat jemaah dan mesti ikut mengaji. Ikut mengaji. Alhamdulillah, gratis. Bisa? Gratis tinggal, gratis dapat ilmu dan seterusnya. Pada selesai. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu cara untuk membantu negara ini untuk di dalam bidang pendidikan. Karena tujuan pendidikan, amanat undang-undang pendidikan itu menjadi insan yang beriman dan bertakwa, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Tidak mungkin kecuali dengan mengamalkan agama. Tidak mungkin kecuali dengan mengamalkan agama. Makanya perlu jihad besar dalam masalah ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dia bilang lupa dia dengan 35.000 tadi. Soal PT bisa dicari, tapi yang seperti ini jarang yang mendapatkannya. Alhamdulillah. Jadi tidak Bogor PT 1,7 miliar tadi lagi, karena anaknya menjadi orang. Padahal kalau hanya untuk sekedar makan, tadi dia bilang 10 juta sebulan banyak sih ya? Banyak. 10 juta sebulan kali 20 setahun bawah 20 juta kali 20 tahun habis jadi dia sih. Kurang jadi. Tadi kan belanja kodang sampai je. Kalau ini kan belanja 3 juta, pas-pas ke awak kan.
Apa pula sampai 10 juta gaji 3 juta aja mau cara. Hah? 10 juta belajar boleh kan tak boleh tiap minggu dah. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dia menyelanjutkan akhbarana Abdul Fatih Muhammad ibn Ahmad bin Abil Fawaris masyhur Imam Hafiz qala anba'ana Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah qala hadatsana Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi qala dia berkata qala Abdullah bin Mu'taz berkata Abdullah ibn Mu'taz. Kalau dicerita panjang cik tak cerita dosa pendek aja ya. Beliau adalah khalifah sehari semalam. Khalifah sehari semalam. Baru dilantik suagi dibunuh doang. Nah, saingan sekeluarga. Salah satu khalifah Bani Abbas. Nah, dia adalah Abdullah ibn Mu'taz ibn Mutawakkil ibn Mu'tasim ibn Harun Ar-Rashid. Ibn Harun Ar-Rashid sehari dilantik langsung dibunuh oleh pengikut Al-Muqtadir Billah Ibn Mutawakkil Ibn Mu'tasim Ibn Harun Ibn Rashid Ar-Rashid. Nah, parahimah beliau keahliannya sastrawan kelas tinggi, syair-syairnya banyak dan seorang ahli syair penyair dan penemu ilmu al-badi'. Ya, kalau ilmu arud Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau penemu ilmu al-badi', salah satu bagian dari ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Nah, berkata beliau, ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Jadi, beliau ini sebenarnya bukan bersaing, dia diangkat. Dia seawalnya sudah dijauhkan oleh Al-Muqtadir Billah. Sudah dijarkan, sudah diasingkan sampai ke Makkah. Nah, tapi akhirnya setelah ayah mereka meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah karena memang kemampuan ilmunya, kemampuan ininya, kredibilitas, integritasnya dia yang paling hebat memang di antara keluarga itu. Cuman yang satu ingin berkuasa, yang satu ingin berkuasa, akhirnya beliau dibunuh dan digantikan olehnya. Jadi memang kadang-kadang kalau kekuasaan yang dicari badi adik tidak peduli, sahabat tak peduli, saudara dilibas. Makanya hilangkanlah ambisi yang tidak sehat itu. Insya Allah kita tidak akan kecewa di kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Wallahu musta'an. Ilmun bila amal kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Oh, ternyata dari beliau ini ya, dari Abdullah ibn Al-Mu'taz. Abdullah ibn Al-Mu'taz ibn Al-Mutawakkil ibn Al-Mu'tasim ibn Harun Ar-Rashid. Baik, ini sudah sering kita dengar ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Contoh kemarin sawit sebatang dengan sawit sehektar. Sawit sebatang panen sekali panen 2 kilo, ikut sehektar 20 kilo. Nah, jadi intinya apa? Ilmu yang banyak tak diamalkan, lebih baik kita ilmu sedikit tapi semuanya diamalkan. Dan yang lebih baik tentulah ilmu banyak, amalan banyak. Itu yang bagus tentunya. Ini kan konteksnya ketika ilmu tak diamalkan, akhirnya yang dipelihara batang-batangnya aja. Masya Allah, hebat ilmu ini, hebat ilmu ini, hebat ilmu ini dan sebagainya. Tapi pengamalan sangat-sangat minimalis. Minimalis. Lebih baik sekali dapat ilmu diamalkan. Dapat ilmu satu lagi diamalkan. Dapat satu lagi diamalkan. Ini namanya pohon yang berbuah. Contoh jambu madu kan, bodoh minggu tanam laba buah. Kadang alun batanam dumawaknya laba. Amor itu le bodoh jambu kalau 5 tahun nanam basiram tahu do. Buah daun tak sekali rindang nanti datang, masya Allah, ancaknya pohon apa nih, rancaknya pohon jambu ini. Selalu lah, tapi tak pernah berbuah. Cik nengok daun hebat, tetapi tidak ada buahnya. Akhirnya rugi kita memelihara batang aja. Memelihara batang.
Tapi kalau yang bisa body polybag sudah berbuah. Akhirnya tabali sudah itu tiba di awak ndak umur. Awak salah, bukan orang tu yang salah. Orang di polybag dah bisa berbuah, awak ada tanam di tanah ndak buah. Orang tu gimana? Ndak 2 kali minimal siram sehari. Awak 2 kali dalam sepekan. Ndak beda lah tu. Ini pupuknya organik. Awak pupuk pesunggang pupuknya sekali semester pupuknya buatnya banyak. Antu kepanasan pohonnya. Akhirnya ndak mau berbuah mabu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tinggal satu lagi perkataan beliau, nanti masuk ke syairnya. Qala aidan Abdullah ibn al-Mu'taz. Coba tadi Abdullah ibn al-Mu'taz ibn al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid. Al-Abbasi atau Al-Umawi? Bani Abbas atau Bani Umayyah? Abbasina. Alhamdulillah. Ilmu munafiq fi qawlihi. Ilmunya orang munafik itu nampak di bicaranya. Wa ilmul mu'min fi amalih. Ilmu orang beriman itu pada amalnya. Ya. Kita betul tak dia? Betul apa salahnya? Ilmu orang munafik ada pada bicaranya. Wa ayyaqulu tasma' liqaulihim. Bila mereka bicara kamu mendengarkannya, tertarik mendengarkannya. Sebab retorikanya Masya Allah. Masih ingat Abdullah bin Ubay bin Salul? Masih ingat? Kok bisa ingat antum? Ya, kepala munafikin Madinah di masa Nabi SAW. Kalau beliau berpidato seolah-olah dia lebih hebat dari Abu Bakar, saking meyakinkannya. Ya, sampai orang banyak yang terperangah. Hebat luar biasa. Setiap Jumat sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu yang pidato. Tapi yang salah paham bukan. Nah, dia itu, tapi bahasanya inilah Rasulullah SAW yang wajib kalian bantu, wajib kalian dukung dan seterusnya. Pas perang Uhud, terbukalah kedoknya. Setelah perang Uhud, kan perang Uhud dia tarik sepertiga pasukan. Dari 1000 tariknya 350 orang lebih kurang. Gimana terpukulnya kaum muslimin pada hari itu. Dan mereka, Al-Quran ceritakan, mereka berharap kok orang Islam tidak balik lagi ke Madinah. Berharap orang kafir yang menang. Ya, kalau ada orang kafir menang, gembira mereka. Akhirnya setelah pulang Nabi SAW selamat, nampak kesedihan di wajah-wajah mereka. Nah, bisa disembunyikan. Sebab apa? Pastikan kan hukum. Pastikan terbuka rahasia. Betul, Jumat pertama setelah Uhud dicubanya lagi. Mau tidak bermukur kan? Dicubanya lagi, berretorika lagi. Oleh sahabat ditarik sarungnya. Dah usahlah, Allah. Dah tuntut dia kami siapa kamu. Potong tak kicuri nantarang kami ya kan, kini tidak lagi. Dan nampak siapa kamu. Tidak bisa lagi retorika main. Disitulah pentingnya ilmu. Kalau sudah berilmu kita retorika sehebat apapun tak masuk. Karena orang munafik memang ahli di bidang retorika. Sedangkan orang beriman ahli di pengamalan. Ya, semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang beriman sehingga lebih mengedepankan amal daripada mengedepankan retorika dan beradu argumentasi. Wallahu musta'an. Dan inilah sahabat selalu kalau bertemu oleh Nabi berdebat, Nabi marahin. Kalian bukan untuk berdebat diciptakan, kalian untuk beramal. Karena waktu kita sangat singkat. Jangan habiskan waktu dengan berdebat, jangan habiskan waktu dengan memperdalam sesuatu yang tak boleh didalami. Karena kalau sudah menjadi debat nanti hati ini kesat sehingga susah menerima kebenaran. Karena yang hebat menurut kita yang paling pandai berdebat. Yang paling pandai berdebat. Sehingga kalau dah diajak berdebat tak ada ilmunya. Pasti itu. Makanya Imam Ahmad dulu dipaksa berdebat, tak mahu dia. Cuman karena khalifah yang perintahkan, ini perintah wahai Ahmad. Baru dia mau berdebat. Saya mau berdebat dengan syarat pakai ilmu katanya, bukan pakai pikiran. Pakai ilmu. Imam Ahmad tinggal bilang,
Antum mengatakan seperti itu, Al-Quran makhluk, ada tidak satu huruf dari Nabi SAW? Kalau ada dari Nabi yang mengatakan itu, sekarang saya katakan. Tentu terperangah dia kan main ini aja kan, main kira-kira rasa-rasa. Baik, tidak ada dari Nabi, tolong sebutkan satu huruf dari sahabat Nabi yang mengatakan seperti itu. Juga tidak ada. Terus mana yang harus kita ikuti? Pikiran saudara-saudara atau perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oh enggak, kami beriman pada firman Allah Rasul. Pada apanya? Pada hurufnya atau pada maknanya? Huruf tanpa makna tidak berguna main-main. Akhirnya mereka tak bisa menjawab. Akhirnya disitulah khalifah tahu mana yang berisi, mana yang kosong. Jadi kalau berdebat kusir, mereka ahlinya memang. Seperti kata Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi, Abul Abbas rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita diajarkan dalam beragama ini bukan untuk berdebat, tetapi untuk berbuat. Bukan untuk banyak beretorika, tetapi untuk membuktikan dalam amal nyata. Dapat ilmu, diamalkan dan didakwahkan seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dinukil kepada kita dengan jalan yang sahih oleh para sahabat, para tabi'in. Kalau bahasa sekarang, ilmunya bersanad, bersanad. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.